Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Izul Haq Tarifuzuri dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Sistem Informasi. Untuk saat ini saya berada di semester 8. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT diri sendiri. SWOT sendiri itu adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT diri sendiri adalah metode evaluasi untuk membantu seseorang mengenali potensinya, mengatasi kekurangan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi tantangan yang mungkin dihadapi. Metode yang digunakan untuk mengevaluasi diri sendiri secara mendalam dengan mengidentifikasi strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, dalam diri seseorang. Dari SWOT itu tadi ada 4, yaitu ada strengths, weakness, opportunities, dan threats. Untuk yang pertama, strengths, aspek positif dalam diri yang menjadi keunggulan dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada weakness, kelemahan, aspek negatif atau kekurangan yang perlu diperbaiki. Untuk yang ketiga, ada opportunities, peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Dan yang keempat, ada threats, ancaman, faktor eksternal yang berpotensi menghambat atau menimbulkan risiko terhadap perkembangan diri. Oke, untuk saat ini saya akan menganalisis diri saya. Dengan yang pertama itu adalah kekuatan. Untuk saat ini saya kan sedang mendalami ilmu desain grafis dan menjadi seorang pekerja freelance. Oke, langsung saja. Di sini saya memiliki keterampilan di bidang desain grafis. Dan di tahap ini saya sedang mengembangkan kemampuan dalam dunia desain grafis. Untuk beberapa software yang saya kuasai adalah Pixel Lab, Adobe Photoshop, Canva, CapCut, dan Figma. Saya juga memiliki semangat belajar dan kreativitas yang tinggi. Saya juga bisa memanajemen waktu yang baik dalam menyelesaikan proyek tepat waktu. Tapi itu juga tergantung, kalau ada uang dulu juga tepat waktu sih. Untuk selanjutnya ini ada weaknesses, kelemahan. Saya masih merasa kesulitan dalam menentukan harga jasa bagi freelancer pemula. Terkadang mengalami creative block, kesulitan dalam menghasilkan ide kreatif sehingga dapat menghambat pekerjaan saya, sehingga timbul rasa malas. Untuk rasa malas ini sangat sulit untuk dilawan bagi saya. Terkadang saya kesulitan untuk menerima kritik dari klien atau rekan kerja. Karena kritik dari klien atau rekan kerja itu bisa dibilang tidak sinkron dengan pemikiran saya, sehingga sulit untuk menerima. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Saat ini pertumbuhan industri kreatif sangat meningkat, sehingga peluang untuk bekerja di berbagai bidang seperti periklanan, pemasaran, dan media digital. Bagi seorang pekerja freelance, desain grafis sangatlah seru karena bisa bekerja dari mana saja dan dari klien seluruh dunia.
Selanjutnya ada threats, ancaman. Ini yang keempat. Persaingan di dunia desain grafis sangatlah ketat, sehingga saya harus tetap meningkatkan keterampilan agar tetap kompetitif. Dan setiap tahun pasti ada aja tren desain yang berubah, sehingga perlu terus belajar dan beradaptasi. Dan jika tidak mengikuti tren akan menjadi risiko yang berat. Selain itu, ada perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang dapat menggantikan beberapa aspek pekerjaan desain grafis. Contoh ancaman kecerdasan buatan atau AI itu adalah kalau di iklan itu ada seperti di iklan Marjan. Ya, di iklan Marjan di tahun ini itu ada kecerdasan buatan AI yang membuat iklan di iklan Marjan itu tadi. Ya, itu adalah 4. Itu tadi ada kekuatan saya atau kelebihan saya, terus kelemahan saya, peluang dan ancaman. Selanjutnya kesimpulan analisis diri dengan SWOT. Berdasarkan analisis SWOT di atas, saya memiliki fondasi yang kuat dalam kreativitas, penguasaan teknis, dan pemahaman teori dasar desain. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, seperti ketergantungan pada teknologi. Misalkan ketergantungan pada teknologi itu aplikasinya waktu saya gunakan itu rusak atau sedang ngeblank. Nah, di situ saya tidak bisa mengerjakan proyek tersebut itu. Dan persaingan yang ketat merupakan tantangan yang harus dihadapi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tren dan menerima kritik konstruktif yang sangat penting untuk pertumbuhan profesional. Untuk beradaptasi dengan perubahan tren ini perlu beberapa waktu ya, nggak langsung begitu saja. Di sisi lain, saya memiliki banyak peluang untuk berkembang karena kemampuan belajar dari pengalaman. Karena kesalahan itu bisa diperbaiki. Dan orang pintar itu belajar dari pengalaman, begitu kira-kira. Meskipun demikian, ada beberapa ancaman yang perlu diwaspadai, seperti pembajakan karya saya, kondisi ekonomi yang tidak stabil, itu juga menjadi ancaman ya, bagi saya yang perlu diwaspadai. Dan yang terutama itu tadi ada kecerdasan buatan atau AI itu yang harus kita antisipasi. Untuk strategi pengembangan diri, untuk mengembangkan diri, saya akan mempelajari prinsip-prinsip desain dasar secara mendalam dan terus meningkatkan keterampilan serta pengalaman. Saya juga akan bereksperimen dengan teknik dan gaya desain yang berbeda untuk menemukan keunikan dari desain saya sendiri. Dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat, saya akan membangun personal branding, seperti membagikan karya saya di platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Selain itu, saya juga akan membangun relasi yang lebih banyak dengan cara menghadiri seminar, webinar, dan pameran desain untuk bertemu dengan sesama desainer dan klien potensial.
Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.